pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang materi atau konsep specific training, motor learning dan diaphragmatic breathing exercise pada post-stroke. Nah, sebelum kita mulai, maka kita lihat dulu hasil riset atau tinjauan sistematis mengenai beberapa pendekatan yang beberapa pendekatan yang beberapa pendekatan yang dilakukan yang ditinjau secara sistematis mengenai beberapa pendekatan pada penderita pasca stroke. Nah, kita lihat bahwa dalam pendekatan ini adalah meta-analisa atau analisa tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Verbeek pada tahun 2014, di mana di dalam meta-analisa ini mohon maaf, apa suara saya sudah terdengar, Dek? Sudah terdengar dengan jelas, Pak. Oh iya, baik. Screen-nya sudah muncul nampak di layar ya? Sudah slide kedua. Oke, baik. Jadi ini adalah slide yang memperlihatkan beberapa pendekatan di dalam penanganan masalah stroke. Nah, salah satunya misalnya ini ditinjau dari 3 aspek. Pertama adalah tinjauan tentang dari aspek impairment atau body function-nya, kemudian aktivitasnya, kemudian environment faktor atau faktor yang terkait dengan lingkungan. Nah, ketiga aspek ini menurut konsep ICF ini sudah sesuai, di mana di konsep ICF itu sendiri kita tahu bahwa di sana ada aspek impairment, ada aspek aktivitas, kemudian yang ketiga adalah aspek restrictive of participation atau environment atau lingkungan. Nah, kalau kita lihat di tinjauan sistematik ini, maka yang paling sering muncul di hasil riset ini adalah dalam pendekatan atau dalam terapi atau dalam menangani pasien pasca stroke, ternyata pendekatan yang sifatnya high intensity atau istilahnya intensitasnya tinggi, kemudian repetisinya banyak, itu sangat direkomendasikan atau memiliki bukti yang kuat yang dapat kita jadikan rujukan dalam menangani atau memanajemen pasien atau pelayanan fisioterapi pasca stroke. Nah, misalnya kita lihat pada terkait misalnya motor function, maka ada garis tanda hijau di situ misalnya high intensity practice atau praktek yang intensitasnya tinggi, ya. Jadi kemudian di bawah misalnya pada motor fungsi pada lengan, maka lagi-lagi keluar high intensity practice. Jadi kemudian pada motor function misalnya, kemudian pada kekuatan otot, maka ada high intensity juga yang muncul. Artinya di sini dari berbagai pendekatan, baik itu sifatnya neurologi, kemudian teknologi, maupun pendekatan-pendekatan yang sifatnya learning, maka aspek penekanannya adalah praktek yang berbasis atau praktek yang memiliki repetisi yang tinggi. Itu menjadi catatan. Nah, terdapat tanda-tanda hijau di sini, misalnya ada CIMT misalnya, Constraint Induced Movement Therapy, atau ini juga aspek pendekatan dari konsep ini adalah penekanan pada pengulangan yang tinggi. Jadi sekali lagi, kemudian yang berikutnya terkait misalnya aktivitas fisik, maka yang sangat direkomendasikan adalah campuran dari latihan kekuatan dan juga exercise yang berbasis kardio atau kardiorespirasi. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas hidup penderita atau partisipasi yang sifatnya hobi, maka terapinya dapat kita gunakan kombinasi antara latihan yang sifatnya strength training, kombinasi,
kemudian kardiorespirasi. Nah, dari tinjauan sistematis ini dapat kita garis bawahi bahwa pendekatan yang sifatnya more praktik, high intensity repetisi itu lebih difavoritkan dalam penanganan pasien pasca stroke, baik itu dalam memulihkan fungsi yang terkait dengan impairment-nya, kemudian pemulihan fungsi yang terkait dengan aktivitasnya, maupun pemulihan fungsi yang terkait dengan partisipasi dan juga terkait dengan bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Oke, pada tahun, maaf ya, ini sudah terlewat. Duh. Sudah, ini kok keluar tiba-tiba deh ya? Bentar Pak, masih di reset. Oh ya. Oh ya, jadi saya lanjut ya sambil kita ya. Oke, jadi dalam analisis di slide 2 ini, kita lihat bahwa penekanan pendekatan pada ya ini yang mengendalikan operator Kadek. Operator Pak, ada Operator ya. Oke, baik. Ya, kalau bisa di slide ketiga, saya di slide kedua. Jadi dalam tinjauan sistematis yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Verbeek dengan kawan-kawan, itu dia menekankan pada aspek pendekatan fisioterapi atau latihan yang berbasis fungsional, itu pertama. Kemudian repetisi atau pengulangan dengan jumlah yang banyak atau sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga, latihan itu harus berorientasi pada fungsi. Ya, jadi dalam Verbeek yang dilakukan tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Verbeek ini, maka latihan itu seharusnya kita fokuskan pada basis atau orientasinya ke fungsional, kemudian high repetisi, kemudian yang berikutnya adalah more praktik. Jadi itu prinsip-prinsip yang di tinjauan sistematik ini. Kemudian berikutnya di slide ketiga, Oke, bisa diperbesar di slide ketiganya, Dek. Slide ketiga mohon diperbesar. Nah, di slide ketiga ini kita bisa melihat bahwa halo, Dek. Ya, bisa minta tolong di slide ketiga diperbesar. Ya. Oke, boleh. Yang slide ketiga. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nah, maaf yang ketiga tadi. Ya, oke, sip. Yang ini dulu. Nah, yang ketiga tadi, Dek. Yang ketiga. Oke. Nah, di tinjauan ini kita bisa melihat bahwa review sistematik atau tinjauan sistematis dalam level evidence base itu memiliki kualitas tertinggi. Itu yang pertama, ya. Tinjauan sistematis dalam level evidence base itu di atasnya random trial control. Artinya ditinjau beberapa jurnal yang valid, kemudian disimpulkan, dan untuk menghasilkan tinjauan sistematis ini butuh waktu bertahun-tahun terkadang, ya. Dan apa hasil kesimpulannya? Hasil kesimpulannya adalah terdapat bukti kuat untuk fisioterapi bahwa high repetisi, kemudian
task oriented dan training aktivitas spesifik efektif pada semua fase stroke. Ya, jadi penekanan di sini adalah yang saya garis merah di sini high repetisi, kemudian orientasi atau aktivitas atau kegiatan yang berbasis fungsional atau yang orientasinya ada tujuannya yang jelas. Kemudian training aktivitas fisik, misalnya begini contohnya. Kalau kita pada pasien pasca stroke ingin mendapatkan kembali recovery atau pemulihan misalnya aktivitas berjalan, maka latihan yang ditujukan untuk kegiatan berjalan itu yang harus kita lakukan. Kemudian kalau untuk misalnya dia bisa mengendarai lagi kendaraan misalnya, maka latihan yang ditujukan atau gerakan-gerakan yang sinkron dengan pada saat dia mengendarai, maka itu yang harus dilatihkan. Atau misalnya kalau kita ingin pasien kita kembali bisa misalnya kegiatan bertani atau berkebun, maka latihan memegang misalnya sendok, cangkul, kemudian memindahkan tangan, mengangkat, mengangkut, itu yang kita latihkan. Jadi itu yang dimaksud dengan aktivitas atau kegiatan atau latihan yang basicnya fungsional, orientasinya ada tujuannya yang jelas, ya. Dan ternyata jika latihan yang kita berikan itu kita mengacu pada konsep ada tujuan, kemudian bersifat fungsional, kemudian repetisinya harus banyak atau sebanyak mungkin, maka untuk pasien pasca stroke itu terdapat bukti yang meyakinkan bahwa atau bukti kuat bahwa itu efektif, ya. Dan untuk lengan itu sendiri dalam pemulihan fungsi ada berapa pendekatan, misalnya terdapat pendekatan misalnya NDT atau bobat, kemudian pendekatan CIM atau Constraint Induced Movement Therapy, di mana kalau CIM ini kalau secara evidence based itu memiliki level yang kuat juga gitu. Kemudian mirror therapy secara evidence based juga memiliki level yang kuat. Kemudian motor learning, robotik penggunaan teknologi, bilateral arm training, kemudian motor imagery. Nah, dari semua komponen atau jenis pendekatan atau teknik terapi yang kita terapkan yang seperti yang disebutkan di sini, maka kalau ditinjau secara sistematis, maka bukti kuat adalah latihan-latihan yang sifatnya high repetisi task oriented dan training aktivitas yang sifatnya spesifik. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, berikutnya slide. Ya, mohon maaf, slide berikutnya deh. Halo, di slide berikutnya. Ya, oke. Kemudian ada data yang dilakukan dalam Cochrane Database Systemic Review tahun 2016, di mana di situ ya untuk intervensi pada apa namanya upper limb atau anggota gerak atas atau lengan, maka pasien mendapatkan benefit atau selainnya hasil yang menguntungkan ketika latihannya itu ya sekali lagi ditekankan pada tasking atau functional tasking atau functional task atau aktivitas yang sifatnya fungsional ya, yang dilakukan secara langsung atau dilatih secara langsung. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalnya untuk pemulihan fungsi bergerak misalnya main piano, maka aktivitas fungsional misalnya memegang piano atau aktivitas yang langsung berhubungan dengan kegiatan yang dimaksud. Seperti mencangkul, kemudian memelihara perawatan diri, menyikat gigi, menulis, memotong kertas. Jadi aktivitas fungsional di sini adalah aktivitas atau tasking atau kegiatan atau urutan-urutan gerakan yang memiliki tujuan tertentu dari proses awal sampai proses akhir yang sesuai target. Misalnya target untuk memotong kertas, maka tujuannya adalah bagaimana melatih pasien untuk kembali bisa memotong kertas. Ya. Kemudian berdasarkan meta-analisa juga telah menunjukkan bahwa ya perawatan atau terapi yang sifatnya lebih intensif itu dapat meningkatkan pemulihan
ya aktivitas kehidupan sehari atau aktivitas daily living-nya atau perawatan dirinya. Kemudian ya, kemudian kuakel, kemudian ini. Jadi berdasarkan ini semua Coherent Database di sini, sekali lagi penekanannya adalah high repetisi, kemudian gerakan atau aktivitas yang fungsional atau orientasinya ada orientasi yang jelas, ya. Jadi itu. Ya, berikutnya. Ya, mohon maaf, slide ya. Ya, slide berikutnya, Dek. Jadi dari beberapa slide itu kita bisa setelahnya ambil kesimpulan sementara bahwa latihan atau pendekatan fisioterapi yang berbasis fungsional, kemudian high repetisi, kemudian ada orientasi yang jelas, maka itu lebih direkomendasikan atau lebih memiliki bukti yang kuat tentang efektivitasnya, ya, dibandingkan dengan latihan-latihan yang sifatnya yang hanya misalnya sekedar tekuk lurus atau sekedar gerakan-gerakan pasif tanpa melibatkan partisipasi aktif dari pasien kita. Gitu. Ya, saya coba share screen ulang lagi ya. Mudah-mudahan sudah bisa. Ya, screen-nya sudah muncul di screen ini? Sudah. Halo, Devi. Sudah. Sudah ya? Baik, alhamdulillah. Sudah. Oke, baik. Saya lanjut. Jadi kita bisa lihat bahwa ya, bahwa pasien-pasien pasca stroke pasca stroke banyak sekali jenis terapi yang direkomendasikan atau terapi yang ditawarkan. Misalnya, pertama misalnya pengaturan posisi dan intervensi dini, ya mungkin sudah disinggung sama Ibu Dokter tadi. Kemudian latihan kekuatan, latihan keseimbangan dan koordinasi. Kemudian fasilitasi neurologi, misalnya NDT, PNF, kemudian neuromotor integrasi, kemudian motor relearning program atau MRP, kemudian menggunakan teknologi, kemudian CIMT, latihan aerobik, dan kardiorespirasi. Nah, model atau pendekatan-pendekatan ini secara evidence-based memiliki kekuatan atau memiliki rekomendasi-rekomendasi dalam level-level tertentu. Ya, sekali lagi, model misalnya seperti Bobat, kemudian PNF, kemudian penggunaan sensor motor integrasi, kemudian motor relearning, kemudian penggunaan teknologi misalnya game, kemudian functional electrical stimulasi, kemudian treadmill dan sebagainya, itu masing-masing memiliki level evidence base. Nah, namun dalam pelaksanaannya, dalam mengaplikasikan latihan-latihan ini, maka sekali lagi kita harus berorientasi pada pasiennya. Sekali lagi, maka kita harus berorientasi, harus melihat kembali bagaimana kondisi individual dari pasien tersebut. Apakah latihan ini cocok atau tidak, dan tidak semua latihan yang kita kuasai, kita terapkan secara bersamaan pada pasien. Dalam arti kata, penggunaan latihan, penggunaan metode, penggunaan pendekatan, kita harus melihat lagi yang pertama, apakah penggunaan metode itu sudah memiliki level evidence base yang kuat atau tidak, direkomendasikan atau tidak. Jika iya, maka lihat kembali pasiennya. Apakah pasiennya bisa menerima teknik itu, kemudian secara value-nya atau secara nilai atau secara ekonomisnya, apakah cocok atau tidak, secara budayanya, apakah cocok atau tidak, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, semua pendekatan itu memiliki level evidence base tertentu. Namun, ya penekanannya, jenis latihan yang sifatnya high repetisi, kemudian more praktik, kemudian yang sifatnya fungsional, itu lebih direkomendasikan berdasarkan tinjauan sistematis yang
diterbitkan dalam riset yang terbarukan, ya. Kemudian berikutnya ada sebuah tinjauan sistematis, ya, pada tahun 2020 kalau nggak salah ini, ya. Jadi relatif terbaru. Ini tahun 2020 ada sebuah tinjauan sistematis, ya, jadi dari berapa jurnal dikumpulkan, kemudian untuk melihat bagaimana perbandingan antara spesifik training dengan bobat atau pendekatan bobat. Nah, kesimpulannya, ya, dari penelitian atau tinjauan systematic review ini, bobat tidak lebih superior, ya, atau disimpulkan lebih inferior dibandingkan dengan task specific training, dan tidak superior atas intervensi yang lain. Tapi ini hasil kesimpulan dari tinjauan sistematis, ya. Jadi kalau ada yang teman-teman yang protes, ya silakan aja nanti kita diskusikan apakah maksudnya seperti itu atau tidak. Jadi dalam tinjauan sistematis ini maka memprioritaskan bobat terapi atas intervensi yang lain itu tidak didukung atau tidak direkomendasikan berdasarkan evidence base atau hasil riset yang terbaru, ya. Jadi bukan berarti misalnya bobat tidak saya tidak misalnya mendiskreditkan bobat atau apa, tapi yang jelas ini adalah hasil meta analisa atau review sistematis yang dilakukan yang relatif cukup baru dan hasilnya seperti ini, ya. Jadi sekali lagi yang yang direkomendasikan di sini adalah task specific training, ya. Jadi tidak istilahnya kalau dalam penggunaan modalitas itu maka sekali lagi kita harus fokus kepada aktivitas atau kegiatan yang sifatnya fungsional. Kemudian ada juga review yang dilakukan relatif tahun 2018, ya. Terdapat bukti moderat yang menyatakan bahwa pendekatan dengan menggunakan force use, ya, sekali lagi force use pada area atau tangan, ya, yang memiliki istilahnya impairment atau tangan yang hemiplegia atau hemiprese, dan penggunaan constraint atau CIMT pada ini itu lebih superior dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain. Ya, ini tahun 2016, ya, tentang review sistematis juga, ya. Jadi dalam kesimpulan di sini disimpulkan berdasarkan systematic review di sini bahwa bobat tidak lebih unggul dari pendekatan lain untuk mendapatkan kembali pergerakan, kontrol pergerakan tungkai bawah, kemudian gaya berjalan, keseimbangan, dan aktivitas kehidupan sehari-hari setelah stroke, ya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dua jurnal ini, dua tinjauan sistematis ini, ya, yang paling kita harus garis bawahi di dalam menangani pasien stroke adalah bagaimana kita menerapkan pendekatan yang sifatnya more praktik. Ya, sekali lagi, more praktik atau praktek yang berulang-ulang pada area yang mengalami lesi, dan itu lebih direkomendasikan dalam rangka memperbaiki outcome dari program fisioterapi yang ingin kita capai. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya task specific training itu? Nah, kalau dari kata tasking atau ini kan berarti aktivitas, ya, aktivitas atau kegiatan atau tugas, ya. Nah, kalau misalnya spesifik berarti tugas atau aktivitas yang sifatnya khusus, spesifik. Kemudian training itu apa? Training itu harus kita artikan menjadi suatu latihan yang bisa memicu munculnya respon adaptasi. Jadi
Bedanya training dengan exercise, kalau exercise itu bisa istilahnya sifatnya respon bisa sesaat atau bisa menetap atau bisa dalam jangka waktu lama. Tetapi kalau konsepnya training, kita harus pahami training itu adalah aktivitas atau kegiatan atau latihan yang menimbulkan adaptasi. Ya, jadi kalau kita gabungkan dari pengertian ini, task specific training itu mengacu pada pengertian ya kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan respon adaptasi ya, kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan respon adaptasi. Tetapi aktivitas ini ya harus premisnya itu berbasis pada ada tujuannya yang jelas ya. Kemudian yang kedua, dia kegiatan ini harus ada fungsinya gitu. Fungsinya atau sesuai dengan yang kalau misalnya kalau kita ingin melatih kembali berjalan ya kita harus melatih dia cara berjalan dari mulai proses dia melangkah, analisa melangkahnya dan lain sebagainya, dan di berjalan itu bisa berjalan misalnya di atas permukaan datar, di lingkungan yang real misalnya, atau di jalan yang berpasir dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan aktivitas yang sifatnya fungsional. Ya. Kemudian dalam task specific training ini dia tidak fokus pada environment-nya atau dia tidak fokus pada kelainan strukturalnya, tetapi dia lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan fungsi yang hilang atau fungsi yang terganggu. Jadi itu yang digenjot supaya bisa diperoleh kembali. Inilah dari task specific training. Jadi task mengacu pada aktivitas yang berorientasi pada tujuan yang sifatnya fungsional. Ya. Kemudian ada beberapa konsep yang saling berkaitan atau saling berkorelasi. Yang pertama adalah motor kontrol, motor learning dengan neuroplastisitas. Ya. Kemudian apa itu motor kontrol? Motor kontrol adalah suatu konsep atau kajian ya bagaimana terciptanya suatu gerakan atau ilmu atau neuroscience yang mengkaji tentang bagaimana gerakan itu tercipta. Ya. Kemudian bagaimana pembagian-pembagian gerakan itu misalnya gerakan volunteer, gerakan ritmik, gerakan misalnya refleks itu di mana dia diciptakan, diinisiasi, kontrolnya di mana. Ini konsep motor kontrol. Kemudian motor learning artinya ini pembelajaran motorik. Nah, dalam konsep ini ya adalah kajian atau konsep yang mencoba mengkaji bagaimana kita memperoleh kembali atau memperoleh keterampilan gerakan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara baik itu dengan latihan atau dengan cara pengulangan atau proses ya atau proses bagaimana kita mendapat atau memperoleh keterampilan dalam bergerak. Jadi itu motor learning. Nah, kalau konsep motor learning atau istilahnya pembelajaran kembali itu artinya mengacu pada bagaimana motorik yang tadinya hilang akibat misalnya cedera, akibat ada lesi, akibat ada penyakit misalnya stroke, misalnya istilahnya traumatic brain injury, itu diperoleh kembali. Kalau itu seperti itu maka dikenal dengan istilah konsep motor learning. Tapi kalau motor learning itu mengacu pada konsep bagaimana memperoleh kembali gerakan yang hilang atau bagaimana memperoleh gerakan-gerakan atau keterampilan-keterampilan gerakan baru. Kemudian konsep berikutnya adalah konsep neuroplastisitas. Nah, konsep neuroplastisitas ini menurut saya atau bagi saya ini adalah konsep yang merupakan roh atau substansi yang sangat esensial sekali dalam praktek fisioterapi neurologi karena dengan pemahaman tentang neuroplastisitas ya maka kita akan bisa memahami bagaimana kita memodifikasi program-program terapi atau program atau pendekatan-pendekatan sehingga menghasilkan outcome atau hasil terapi yang kita inginkan atau yang kita bisa peroleh atau kita capai.
Apa bedanya motor control dengan motor learning? Kalau motor control tadi sudah jelas, itu kajiannya adalah kajian tentang bagaimana gerakan itu terjadi. Sedangkan motor learning itu bagaimana kita memperoleh gerakan itu dan bagaimana memaksimalkan perolehan gerak itu atau keterampilan gerak itu lewat prinsip-prinsip misalnya hukum bagaimana istilahnya more praktik misalnya, kemudian praktik yang dilakukan secara masif, kemudian praktik yang dilakukan secara terdistribusi, kemudian praktik yang dilakukan secara variabel atau secara konstan, kemudian ada blok, kemudian random praktik, maksudnya blok atau random praktik ini maksudnya dilakukan secara berkelompok. Kalau random itu secara acak. Kemudian physical guidance itu maksudnya secara fisik atau istilahnya penjelasan-penjelasan atau pedoman atau protokol yang sifatnya fisik. Kemudian brain plasticity. Nah, ternyata untuk pembelajaran atau motor learning itu juga istilahnya harus memperhatikan bagaimana plastisitas atau neuroplastisitas otak, ya, atau plastisitas yang terjadi di otak. Jadi tentang motor learning dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa ini adalah pembelajaran motorik yang sifatnya bagaimana cara memaksimalkan potensi untuk memperoleh gerakan-gerakan baru atau keterampilan-keterampilan gerakan baru, ataupun yang memperoleh kembali gerakan-gerakan atau keterampilan-keterampilan gerak yang pernah ada. Jadi pembelajaran motorik adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi di otak sebagai respon terhadap, sekali lagi, praktik atau pengalaman. Kemudian keterampilan tertentu yang mengakibatkan perubahan pada sistem saraf pusat. Ini memungkinkan produksi keterampilan motorik, peningkatan kehalusan dan keakuratan dalam pergerakan, dan diperlukan untuk mengembangkan gerakan terkontrol dan mengkalibrasi gerakan sederhana seperti refleks. Nah, jadi di sini pemahaman atau konsep motor learning ini untuk teman-teman yang harus kita pahami bahwa ini adalah kajian atau konsep yang bagaimana kita istilahnya fokusnya memperoleh gerakan-gerakan itu. Bagaimana istilahnya supaya gerakan itu bisa terkontrol, bagaimana gerakan itu bisa tercipta secara efektif, tercipta secara efisien, dan bagaimana gerakan itu dilakukan secara a priori. Ya. Nah, kemudian kalau stack-nya itu mencakup stack. Yang pertama kalau selain terkait dengan pembelajaran motorik, itu ada 3 step atau 3 fase yang harus dilewati. Yang pertama adalah fase kognitif. Nah, apa itu kognitif? Artinya disederhanakan adalah fase memahami dulu. Ya, memahami, mengetahui, menyadari, atau kita memahami tujuan kita misalnya melangkah itu apa. Kemudian kita melangkah mau kemana. Kemudian langkahnya harus dengan menggunakan apa? Apakah dengan menggunakan alat bantu atau tidak dan sebagainya. Ini terkait dengan kognitif. Artinya di sini lebih pada bagaimana pemahaman. Kemudian asosiasi atau asosiasi itu maksudnya bagaimana pemahaman kemudian diinterpretasikan. Kemudian autonomous atau otomatis. Nah, kalau stack-nya ini kalau sudah otomatis, berarti gerakan itu tidak perlu effort yang berlebihan, tidak perlu usaha yang berlebihan. Nah, kalau misalnya kalau nggak otomatis, maka dia akan butuh misalnya pemikiran dulu. Misalnya pada pasien-pasien pasca stroke, maka dia butuh misalnya bagaimana dia mengukur, bagaimana dia mengkoordinasikan gerakannya, bagaimana dia membuka tangannya. Jadi kalau tidak terjadi secara otomatis, maka biasanya gerakan yang kita lakukan itu bersifat butuh effort yang lebih berat atau butuh tenaga yang lebih banyak dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan motor learning, ini teori-teori yang mungkin tidak perlu kita bahas di sini. Nah, ternyata di dalam pembelajaran motorik ada beberapa elemen yang harus kita pahami.